Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan semakin membaik dan terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di session kali ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar gitu teman-temannya. Tapi mungkin ya hanya beberapa saja teman-temannya, karena mungkin waktunya terbatas gitu teman-temannya. Dan juga HP saya tuh udah cepat banget penuh teman-temannya memorinya, jadi kemungkinan pembuatan videonya itu hanya beberapa menit saja gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-temannya, karena saya itu sudah banyak sekali membuat video seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis dari berbagai macam sensasi ya. Terus gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, semuanya sudah saya buatkan video-videonya teman-teman ya. Kalian tinggal simak saja, dipahami, terus diterapkan ke diri kalian ataupun ke kehidupan kalian gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, kalian akan bisa menanganannya lebih mudah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke topik utamanya, ke detak jantung gak beraturan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami detak jantung gak beraturan, meskipun teman-teman itu sudah berpikirnya sudah mendekati ke wajar gitu teman-teman ya. Jadi sudah nggak terlalu stres lagi gitu ya teman-teman ya, sudah berpikirnya sudah bisa wajar, sudah mengerti dengan keadaan kalian, terus dengan sudah mengerti tentang gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis gitu teman-temannya. Untuk berpikir berpikir yang negatif itu sudah nggak ada gitu teman-temannya. Tetapi detak jantungnya itu masih nggak menentu, berdebar gitu teman-temannya, ritmenya itu nggak beraturan gitu teman-temannya. Nah, berhubungan saya itu mengalami teman-temannya hal seperti itu, meskipun saya sudah sudah bisa berpikir wajar, sudah mengerti dengan gangguan ini, sudah pokoknya sensasi-sensasinya juga sudah mulai reda gitu teman-temannya. Terus juga untuk pola pikirnya sudah agak membaik gitu teman-temannya, sudah bisa berpikir normal, wajar, nggak ketakutan lagi. Tetapi detak jantung saya waktu itu masih nggak stabil gitu teman-temannya, ritmenya. Nah, itu dari apa penyebabnya? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, teman-teman ya, yang pertama itu masih efek stres, teman-teman ya. Meskipun kita meskipun kita menyadari, teman-teman ya, kita itu nggak stres, kadang, teman-teman ya, kadang ada stres ataupun ada pemikiran yang tanpa kita sadari itu membuat kita stres gitu, teman-teman ya. Entah pemikiran apapun itu gitu, teman-teman ya. Kadang seperti itu, kadang kan gini, teman-teman ya. Kita memikirkan detak jantung yang nggak beraturan gitu teman-teman. Nah itu tanpa kita sadari, hal seperti itu juga menjadi pemikiran gitu teman-teman. Yang namanya pemikiran jadi beban pikiran gitu teman-teman ya. Ya tanpa kita sadari ya, kalau misalkan menjadi beban pikiran ya, tanpa kita sadari itu juga menjadi stres tersendiri bagi kita gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya biasanya dampak dari dulunya kita itu terlalu stres gitu teman-teman ya. Kita itu dulunya terlalu sering berpikir tentang penyakit, tentang hal-hal yang menakutkan, yang menegangkan gitu teman-teman ya. Jadi dampaknya masih ada di diri kita gitu teman-teman. Nah hal seperti itu bisa juga mempengaruhi ke stres ataupun ke itu dampaknya gitu, masih ada ya di pikiran kita, di perasaan kita gitu teman-teman ya. Jadi itu masih ada ketakutan gitu teman-teman ya, meskipun rasa takutnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu seperti dulu, tetapi dulu itu dampak dari dulu kita masih ketakutan gitu. Itu yang kedua gitu teman-temannya. Terus yang ketiganya kita itu mungkin ya ini pengalaman saya teman-temannya, mungkin kita itu masih kurang berjemur, masih kurang gerak gitu teman-temannya. Kalau misalkan kita masih kurang berjemur, kurang bergerak, itu aliran darah, aliran oksigen itu di tubuh kita itu kurang lancar gitu teman-temannya. Yang namanya aliran oksigen, aliran darah tubuh kita itu kurang lancar, itu pasti mempengaruhi ke detak jantung gitu teman-temannya. Karena ya jantung itu berdetak ataupun berfungsi itu kan jantung itu sebagai pompa darah gitu teman-temannya, pompa oksigen gitu teman-temannya. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu. Waktu itu saya menanganinya
ya yang pertama saya tuh belajar cuek, belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Terus yang keduanya ya saya lakukan latihan-latihannya teman-temannya, seperti jalan-jalan, terus berjemur, itu saya lakukan dengan konsisten gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita sudah konsisten melakukan hal-hal seperti itu, nanti tanpa kita sadari ya, kalau misalkan kita cuek aja gitu teman-teman, masa bodoh, yang penting kan ini bukan gangguan jantung. Terus masa bodoh ya, ini bukan gangguan yang berbahaya gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita sudah paham hal itu teman-teman ya, nanti itu semua akan hilang dengan sendirinya. Sepengalaman saya seperti itu teman-temannya. Oke, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Jadi kalian pahami aja ke sana teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita sudah dicek oleh dokter dan dinyatakan baik-baik saja gitu jantungnya, ya sudah teman-teman ya, berarti itu semua ya dampak stres ataupun ya itu tadi ya, karena kitanya kurang gerak, aliran oksigen, aliran darah kita kurang lancar gitu teman-teman ya. Terus sama perasaan ya, hati itu mati rasa, nggak ada senang-senangnya ya, itu teman-teman ya. Itu juga dampak dari dulunya kita masih sering berpikir tentang hal-hal negatif, tentang ketakutan, tentang penderitaan, tentang penyakit-penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu sepengalaman saya memang apa ya, meskipun kita sudah agak membaik teman-temannya, tetapi tidak ada yang namanya rasa senang, rasa bahagia gitu teman-temannya. Itu tidak ada teman-temannya. Jadi hidup itu terasa hampa ya. Ya, pengalaman saya seperti itu ya, meskipun waktu itu saya tuh dijenguk sama teman-teman saya, teman-temannya, terus dikasih uang gitu teman-temannya. Meskipun seperti itu nggak ada rasa bahagia teman-temannya, nggak ada rasa senang ya. Pengalaman saya seperti itu. Terus juga teman-teman saya itu mencoba menghibur saya, dan itu tidak ada kebahagiaan teman-temannya. Beda dengan gangguan yang lain. Contohnya ya, waktu kemarin saya itu tifus dan DBD, itu saya dihibur sama teman-teman, itu saya ikut ketawa teman-temannya. Tetapi beda dengan ketika kita terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu kita dihibur dengan cara apapun, itu tidak ada yang namanya rasa bahagia, rasa senang, dan tidak ada ketawa. Jangankan ketawa, senyum pun tidak ada teman-temannya. Itulah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Karena di pikiran kita itu, kita hanya ingin kita itu sembuh, kita itu lepas dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman, sensasi-sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman. Karena pikiran kita itu terus berkemelut di hal-hal yang negatif gitu teman-teman. Itulah orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, pengalaman saya gitu teman-teman. Terus gimana caranya Bang Adim supaya bisa lepas dari yang namanya hal apa ya, rasa hampa gitu, nggak ada kebahagiaan, nggak ada keceriaan gitu teman-teman ya. Caranya teman-temannya, kalian latihan terus ya teman-teman, latihan dengan konsisten, melakukan hal-hal yang menyenangkan, kegiatan ataupun aktivitas yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia. Memang di awal-awal sepengalaman saya teman-temannya, kita lakukan aktivitas ataupun kegiatan yang membuat kita dulunya yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, itu ketika kita lakukan itu tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan teman-temannya di awal-awal seperti itu. Tetapi kalian harus yakin dan harus konsisten. Ketika kalian melakukan terus hal-hal yang dulu ataupun hobi-hobi kalian yang dulu, itu kalian lakukan terus teman-teman ya. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kalian bahagia, kalian lakukan aja terus teman-teman ya. Nanti kalian lambat laun akan menyenangi lagi teman-teman ya. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan kalian lagi, kesenangan kalian itu akan kembali lagi teman-teman. Sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman ya. Kalian harus konsisten, kalian harus semangat gitu teman-teman ya. Menurut pengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam, sepengalaman saya dan banyak juga orang-orang yang sharing dengan saya, memang seperti itu. Dan penyembuhannya teman-teman ya, untuk gini teman-teman ya, kalau misalkan kalian medisnya sudah membaik teman-teman ya apalagi yang kalian pikirkan gitu teman-teman ya. Ya sudah, kalian belajar swag dengan hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang kalian pikirkan gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan apa ya, pemikiran negatifnya sudah berkurang, sudah tidak ada teman-teman ya. Ya sudah, kalau misalkan semua itu sudah tidak ada, ya kalian lakukan saja hiburan-hiburannya teman-teman ya. Buatlah diri kalian itu senang, buatlah diri kalian itu bahagia gitu teman-teman ya, dengan cara apapun gitu teman-teman ya. Yang penting kalian itu apa ya, usahakan hati dan pikiran kalian itu senang ya, setiap harinya bahagia gitu teman-teman ya. Karena untuk hiburan itu banyak teman-teman ya.
Oke, lanjut ya. Ini HP-nya udah ngelag-lag aja teman-temannya. Aduh. Maaf Bang Adim, saya susah tidur kalau nggak minum obat. Apakah itu termasuk sensasi? Bagaimana penanganannya? Terima kasih Bang, mohon dibalas. Untuk nggak bisa tidur ataupun sulit tidur itu sebenarnya bukan sensasi dari asam lambung teman-teman ya. Sulit tidur itu ya dari dua gangguan sih sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama ya mungkin kita terganggu dari adanya sensasi gitu teman-teman ya. Yang kedua karena pemikiran negatif teman-teman ya. Karena sepengalaman saya itu walaupun kita sudah apa ya, sensasinya sudah kita tangani gitu teman-teman ya, tetapi ketika pemikiran kita itu selalu traveling teman-teman ya ke hal-hal negatif, selalu berpikir tentang penyakit yang berbahaya. Kalau misalkan ada sensasi kita mikirnya penyakit yang berat gitu teman-teman. Kalau misalkan ada kelayangan kita berpikirnya kanker otak. Kalau misalkan ada sensasi di bagian dada kita mikirnya jantung, kita mikirnya paru-paru gitu teman-teman. Intinya kita selalu berpikir ke penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang berat gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi pikiran kita itu selalu mendahului ataupun pikiran kita itu selalu traveling ke hal-hal negatif ya teman-teman ya. Kita itu selalu berpikir takutnya penyakit ini membuat kita gitu teman-teman. Kita selalu berpikir tentang penderitaan gitu teman-teman ya. Nah, tanpa kita sadari teman-temannya, pemikiran-pemikiran seperti itu kan stres ya teman-temannya. Itu menjadi stres tersendiri bagi kita. Dan kalau misalkan stres, itu tubuh kita itu selalu waspada teman-temannya. Tubuh kita itu selalu sensitif ya. Nah, kalau misalkan tubuh kita itu selalu waspada, jadi kitanya nggak bisa rileks. Dan kalau misalkan nggak bisa rileks ya teman-temannya, orang stres itu nggak bisa rileks. Kalau misalkan kita nggak rileks ya kita sulit untuk tidur gitu teman-teman ya. Terus gimana Bang Adim cara penanganannya? Kalau untuk saya pribadi, saya ada metodenya gitu teman-teman ya. Yang pertama, metodenya itu kita biasakan tidur dari jam 8 malam ya. Jadi jam 8 malam itu kita sudah harus rebahan, sudah harus rileks ya teman-temannya. Sudah nggak harus sudah jangan beraktivitas lagi ya. Aktivitas apapun jangan teman-temannya. Kalian usahakan rileks dari jam 8 sudah masuk kamar, sudah rebahan. Terus yang kedua teman-teman ya, kalian usahakan dibantu dengan mendengarkan audio relaksasi teman-temannya, seperti sholawatan ataupun apapun itu gitu teman-temannya. Terus yang ketiganya kalian atur pernapasan teman-temannya, tarik napas panjang-panjang gitu teman-teman, buang pelan-pelan. Terus yang keempatnya, lemaskan tubuh kalian, lemas-lemasnya, relax-relaxnya teman-temannya, lemaskan. Terus yang kelimanya, terus pola pikirnya teman-temannya. Jadi yang kelimanya itu pola pikirnya, jadi kendalikan pola pikir negatif kalian itu teman-temannya. Jadi tenangkan pola pikir kalian, usahakan gitu teman-temannya. Bisa dengan salawatan dalam hatinya gitu teman-temannya, bisa zikir dalam hatinya. Nanti lambat laun teman-temannya, kalian itu akan tertidur dengan sendirinya tanpa kita sadari. Itu bisa tertidur dengan sendirinya. Kalau misalkan memang kalau misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu nggak akan langsung gitu teman-teman, jadi nggak instan gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya itu waktu saya menerapkan metode seperti itu teman-teman ya, itu saya konsisten sekitar 1 ataupun 10 harian lah teman-teman ya. 1 minggu gitu, 1 minggu atau 10 harian kalau nggak salah teman-temannya. Nah, itu bisa relax gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian sudah terbiasa melakukan hal ataupun metode seperti itu, nanti kalau misalkan sudah terbiasa jam 7 ya, jam 7 malam juga sekalian itu sudah ada nguap, sudah mulai ngantuk, intinya matanya sudah mulai sepet-sepet gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah terbiasa melakukan metode seperti itu, nanti akan mudah untuk tidur gitu teman-teman. Pengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk tidur orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, itu metode saya seperti itu. Dan banyak juga orang yang sudah melakukan metode seperti itu dan alhamdulillah bisa membantu teman-temannya, bisa membantu relaksasi tubuh kita ataupun pemikiran kita gitu teman-temannya. Jadi untuk sulit tidur penyebab utamanya yaitu stres teman-temannya. Kalau misalkan kita stres ya tubuh kitanya nggak rileks, dan kalau misalkan nggak rileks kita susah tidur gitu teman-temannya. Jadi jangan ketergantungan obat terus teman-temannya. Saya pernah konsumsi obat tidur 1 kali teman-temannya, tetapi nggak mempan waktu itu teman-temannya. Saking stresnya saya, pemikiran saya teman-temannya, itu obat tidur nggak mempan. Saya pernah konsumsi 1 kali obat tidur waktu pulang dari RS, dan dari RS saya nggak pernah tidur teman-temannya, jarang tidur saya waktu dirawat gitu teman-temannya.
Nah itu saya konsultasi dengan dokter dan dikasih obat tidur, dan saya minum 1 kali teman-temannya, dan itu nggak membantu gitu teman-temannya, dan akhirnya saya nggak minum lagi gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang masih mengalami kesulitan untuk tidur, lakukan metodenya dengan konsisten teman-temannya, walaupun memang untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali itu memang nggak bisa teman-temannya, tetapi kita harus terus melakukannya dengan konsisten gitu teman-temannya. Kita harus latihan, karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu butuh latihan teman-temannya, butuh latihan, butuh pembiasaan gitu. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa teman-temannya, nanti kalian akan bisa gitu, karena kita bisa karena terbiasa gitu teman-teman ya. Oke lanjut ya. Bang, di kepala saya sering rasa dingin, kadang panas, kadang sakit. Itu bukan sensasi asam teman-teman. Jadi sensasi asamnya ada, tapi menurut saya teman-temannya 99% itu dari efek stres teman-temannya, dari efek kitanya terlalu banyak ataupun terlalu sering berpikir tentang hal-hal negatif, hal-hal yang menegangkan teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Dan kalau misalkan kitanya stres, otot-otot kitanya menegang. Kalau misalkan otot-otot kitanya menegang, aliran darah, aliran oksigen itu kurang lancar teman-temannya ke bagian kepala ya teman-temannya. Jadi sensasinya ya seperti itu. Kalau misalkan aliran darah, aliran oksigen itu kurang lancar, ya sensasinya itu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu, karena apa ya, ya intinya tubuh kita itu kekurangan, dan yang namanya kekurangan ya fungsinya nggak normal gitu teman-teman. Jadi fungsinya nggak stabil lah gitu teman-teman ya, menurut pengalaman saya seperti itu. Dan gimana cara penanganannya? Kalau untuk penanganannya, kalau misalkan efek dari kitanya stres, ya sudah jangan stres teman-teman ya. Jangan berpikir tentang apa ya, hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman, hal-hal yang menegangkan. Kalian harus yakin untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya ataupun bukan penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Walaupun rasanya memang seperti berbahaya, tetapi bukan gangguan ataupun bukan penyakit yang berbahaya teman-temannya. Kalian harus yakin ya, karena banyak teman-temannya orang-orang yang sudah membaik teman-temannya, orang-orang yang sudah sembuh gitu teman-temannya. Dan kenapa rasanya seperti bahaya? Karena kitanya terkena 2 gangguan teman-temannya. Yang pertama itu di medisnya, dari asam lambungnya. Terus yang kedua dari psikisnya, ya dari mentalnya teman-temannya. Kalau misalkan psikis itu mental teman-temannya, mental terganggu, itu karena kitanya kan ada trauma teman-temannya. Trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi rasanya seperti itu. Jadi kitanya ada trauma, dan kalau misalkan trauma itu tubuh kita itu menjadi waspada, menjadi sensitif teman-temannya. Hal sekecil apapun yang terasa di tubuh kalian itu kalian pikirkan dengan berlebihan. Dan kalau misalkan terus-terusan kalian berkepanjangan kalian pikirkan dengan berlebihan, itu tanpa kalian sadari sensasinya makin besar, makin besar, makin besar, karena kitanya selalu merasa-rasa gitu teman-temannya. Kitanya selalu berandai-andai ataupun berasumsi bahwa sensasi yang kita rasakan itu adalah sensasi penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Kalian kalau misalkan sudah diperiksa oleh dokter, kalian sudah melakukan pemeriksaan fisik gitu teman-teman ya, melakukan tes, berbagai macam tes gitu teman-teman ya, dan dinyatakan baik-baik saja, ya kalian harus yakin dengan pemeriksaan ataupun hasil pemeriksaan itu ya. Kalau misalkan dinyatakan baik-baik saja dan dinyatakan hanya gangguan asam ataupun GERD, ya sudah teman-temannya, berarti inilah sensasi gangguan asam lambung, inilah sensasi gangguan GERD gitu teman-teman. Dan kalau misalkan rasanya seperti berbahaya, seperti penyakit yang intinya luar biasa gitu teman-teman ya, karena kitanya ada mental yang terganggu gitu teman-teman, kitanya ada trauma gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mengalami bagian kepalanya, intinya teman-teman ya, sensasi di bagian kepala gitu ya, mau keleyengan, mau sakit kepala, mau kepala terasa kram ataupun kaku, ataupun terasa dingin ataupun terasa panas, itu hanya dampak-dampak dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety teman-teman. Jadi dari dampak stres. Kalau misalkan dari dampak dari asam lambungnya itu mungkin hanya 1% teman-teman ya. Dampak dari asam lambungnya dari 1% karena mungkin kekurangan vitamin, nutrisi, gizi gitu teman-teman ya.
Terus dari 99%-nya itu dampak dari kitanya terlalu stres ya, terlalu banyak berpikir tentang hal negatif, kitanya selalu merasa ketakutan gitu teman-teman, merasa cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Jadi tubuh kitanya otot-otot tubuh kitanya menegang teman-teman. Kalau misalkan otot tubuh kitanya menegang, jadi aliran darah, aliran oksigen kita itu kurang lancar. Terus juga mungkin saja teman-teman itu terlalu sering rebahan ya. Nah, jadi jarang bergerak, jarang berjemur gitu teman-temannya. Alhasil ya aliran darah, aliran oksigen kurang lancar gitu teman-temannya. Kalian jangan terlalu sibuk ya teman-teman, jangan terlalu sibuk memikirkan ini penyakit apa, ini sensasi apa gitu. Ini apakah ini penyakit yang berbahaya. Jangan terlalu sibuk mencari-cari hal seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa dokternya hanya aslam ataupun GERD, ya sudah teman-temannya, inilah sensasi-sensasinya, pahami saja ini sensasi-sensasinya, terima saja ini sensasi-sensasinya gitu teman-temannya. Begitu teman-temannya. Jadi untuk supaya kalian yang nggak terlalu cemas, nggak terlalu stres gitu teman-temannya, kalian yakin saja ya teman-temannya dengan diagnosa dokter gitu ya. Oke teman-temannya, jadi kalian konsisten aja teman-temannya dengan menjalankan metode 3P-nya. Selebihnya belajar cuek, belajar masa bodoh. Terus juga perbanyak makannya, sering minumnya, sering ngemilnya. Ingat, minumnya air hangat minimal 8 gelas dalam sehari gitu teman-temannya. Oke, masih adakah? Nggak ada. Untuk sering makan ataupun sering lapar, saya juga dulu pernah mengalaminya teman-teman ya. Kenapa kita sering lapar ataupun 5 menit sekali ingin makan ataupun 1 jam sekali ingin makan teman-teman ya. Yang pertama ya, mungkin kita makannya masih sedikit ya. Pengalaman saya seperti itu, karena waktu saya terkena gangguan asam lambung GERD anseetipismatis, itu saya makan 3 suap, 5 suap itu udah kenyang teman-teman ya. Kenapa bisa kenyang? Karena di dalam perut kita ataupun di dalam lambung kita itu masih banyak gas teman-teman ya. Jadi ya kita makan sedikit udah kenyang, terus 5 menit udah mulai lapar lagi karena kita makannya masih sedikit. Dan gimana cara penanganannya? Kalau menurut pengalaman saya teman-teman ya, kita harus sering makan ya, walaupun hanya sedikit-sedikit gitu ya. Saya juga waktu itu seperti itu teman-teman ya, 5 menit makan lagi, 10 menit makan lagi, terus aja seperti itu. Itu waktu itu saya lama juga teman-teman ya, mungkin sekitar 4 bulanan saya mengalami seperti itu teman-teman ya, sering lapar gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman itu sering lapar dan sering makan, nggak apa-apa, malah bagus teman-teman ya. Jadi jangan tunggu sampai lapar banget. Intinya kalian itu kalau misalkan mengalami sering lapar, ya sudah sering makan aja, nggak apa-apa. Sering makan, sering ngemil, sering minum gitu teman-temannya. Bagus itu teman-teman ya. Dan jangan lupa dijaga makannya teman-temannya. Jangan makan makanan yang bisa mengakibatkan asam lambungnya nggak stabil lagi ataupun mengganggu asam lambung kalian gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini videonya udah terlalu kepanjangan teman-teman ya. Nanti HP-nya ngeblank lagi, udah nggak kuat HP saya memorinya teman-teman ya. Oke, saya akhiri teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anseetipismatis, semoga kalian cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu teman-teman ya. Entah itu emosinya ya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya teman-teman ya. Pokoknya hari-hari kalian yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anseetipismatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.